Kita mencari nih, ada al-lafad. Al-lafad ini adalah merupakan dal alal makna. Nah, lafad dibahas dalam mantik min haisu innahu dalun alal makna. Tapi ternyata dia yadullu alal makna bituruqin mukhtalifah. Satunya bil mutabaqah, satunya bil tadammun, satunya bil iltizam. Sah kita menggunakan lafaz kemudian memaksudkan makna maudhu'nya. Sah kita mengatakan kemudian kita memaksudkan atau memahami juz'ul makna maudhu'nya. Kemudian sah juga kita mengatakan suatu lafaz kemudian kita memaksudkan atau memahami makna yang di luar dari makna maudhu' tapi lazim. Akan tapi lazim itu ternyata kita menemukan ada 3. Nah, apakah sah semua 3-tiganya ini? Dalam mantik para manatuqa mengatakan yang sah hanya yang lazimnya fi dzihni faqat. Maksudnya fi dzihni faqat adalah yang fi dzihni. Imma fi dzihni faqat atau fi dzihni wal kharij ma'an. Artinya kalau fil kharij faqat ini tidak muktabar. Artinya apa? Artinya dalam mantik itu ketika dikatakan BUM akan datang, maka tidak sah kita mentasawurkan pasti warnanya kuning. Tidak sah. Tapi dalam balaghah, dalam usul fikih sah. Dalam balaghah, dalam usul fikih kalam seperti itu, dalam lughah sah. Akan tapi dalam mantik tidak sah. Kenapa? Karena sirnya. Kenapa tidak sah? Karena li jawazi at-takhalluf. Ini alasan penting. Li jawazi at-takhalluf. Apa artinya takhalluf? Bisa terpisah. Bisa terpisah apa? Makna luzumnya bisa hilang. Bisa terpisah. Makna luzumnya bisa hilang. Li jawazi at-takhalluf. Mungkin saja Allah nanti menciptakan ada huruf warnanya putih. Artinya apa? Berarti terjadi takhalluf. Luzumnya hilang. Terjadi takhalluf. Atau mungkin saja tadi BEM UI ternyata datang menggunakan warna yang lainnya. Padahal selalu, tapi kebetulan saat itu enggak. Artinya apa? Jawazut takhalluf. Berbeda. Iya. Boleh berbeda dengan asalnya. Oleh karena itu akal tidak membenarkannya. Karena akal membutuhkan kepastian. Ternyata bukan mereka saja yang butuh kepastian, akal juga butuh. Tapi kepastiannya sama butuh. Pastikan, melepaskan. Dalam usul fikih dalam balaghah itu adalah yang lazimnya itu fil kharij faqat itu mu'tabar. Dalam ayat Quran ini yalzam minhu kadza mu'tabar. Jangan dipahami. Fil lughah fil balaghah mu'tabar. Tapi tidak yufidul qata'. Tidak yufidul qata'. Nah, yang sedang ingin kita cari di sini adalah yufidul qata'. Contoh lainnya fizihin fakot ada nggak? Fizihin fakot. Contoh lain. Tadi fizihin fakot. Yang bentuk lain. Nah, kalau kalau al-bukm adalah maknanya ada musam'i, maka itu termasuk contohnya juga. Ketika dikatakan tuli berarti ada pendengarannya hilang. Itu jam. Loh, bukmun itu bisu, sumun. Ketika dikatakan sumun adalah adamu as-sama. Berarti kita mengatakan bahwa sama itu adalah syai'un kharijun tapi lazim li as-sum. Somam. Sumun. Somam. Oke, sekarang baca kitabnya. Dari mundo. Ini siapa gantian? Jangan Fahmi atau Falah gantian. Ada ya?
Memoyat. Mayat. Mayat jarang belum baca. Belum. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. ثم هذه langsung jadi ثم هذه الدلالة قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وجعلنا بيوم الشيخ آمين آمين. قال الشارح ثم هذه الدلالة ثلاثة أقسام مطابقية وتضمنية والتزامية فالأولى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة الإنسان على مجموع Itu di garis bawah ya. حيوان. Itu tarifnya. Itu akan saya tanyakan. Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Tarifnya. Tarif dari apa yang bisa? Ala majmu'il hayawani natiqi Kadalalati. Ulangi. kadalalatil insani ala majmu'il hayawani an-natiqi. Lengkapnya kadalalati lafad al-insan. Bukan dalalah insan wujudnya itu. Kadalalati lafzil insan. Lengkapnya seperti itu. Wathaniyatu dalalatuhu ala juz'il ma'na fi dimnihi kadalalati ala al-hayawani aw an-natiqi fi dimnil hayawani natiqi. Nah, kadalalati hi kadalalati lafzil insan. Kadalalati insan kadalalati lafzil insan. Wasalisatu dalalatuhu ala amrin kharijin anil ma'na lazimun lahu kadalalati dalalatuhu ala amrin kharijin amrin kharijin anil ma'na lazimun lahu Amrin khariji itu sifatnya adalah lazim. Dia kharij anil ma'na al-mawdu' tapi lazim lil ma'na al-mawdu'. kadalalati ala qabulil ilmi wa san'ahil kitabati ala ma fihi wa hadha ma'na qawlihi dalalatul lafzi al-baitain. Nah, itu contohnya adalah qabuluhu lil ilmi wa sun'atil kitabah. Sun'atil kitabah berarti bisa menulis. Jadi tidak bisa kemudian kita membayangkan misalnya novel ayat-ayat cinta itu buatan siapa sih? Itu nggak ada yang buat. Itu saat itu ada kera, kemudian datang ada laptop diinjak-injak gitu, atau kucing datang kemudian diinjak-injak jadi novel gitu. Berapa jam? Ada meong, ada leli, kemudian Kalau ada kucing dipahami. injak-injak ada kucing, injak-injak laptop, kemudian jadi ayat-ayat cinta. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena yang bisa mengkitabah, yang bisa menyusun itu adalah makhluk yang memiliki aklun, yang bisa mentartib, bisa menyusun. Siapa yang memiliki itu? Memiliki itu adalah manusia. Di manusia hakikatnya adalah bukan soni'ul kitabah. Tidak ada makna kekitabahnya, tidak ada. Dia adalah hayawanun natiqun, tapi dengan natiqiyahnya al-insan dia bisa melakukan hal yang hal-hal lainnya dari sifatnya natiqin. Nah, di antara hal-hal yang bisa dilakukan karena dia adalah natiq adalah kitabah. Kitabah dalam artian dia menyusun secara rapi, maksud dari kitabah. Nah, dan itu lazimnya adalah lazim khariji. Itu adalah iltizam, dalahnya adalah iltizam. Nah, lanjutkan. Wa sumiyatil ula dalalatul mutabaqah li mutabaqatil fahm. Sumiyatil ula dalalatul mutabaqati li mutabaqatil fahmi lil wad'il lughawi.
لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه وقد فهمناه منه بتمامه. والثانية دلالة تضمن لأن الجزء في ضمن الكل. Limutabaqatil fahmi ay limutabaqatil ma'na al-mafhum. Limutabaqatil fahmi ay limutabaqatil ma'na al-mafhum lil ma'na al-mawdu'. Itu tadi. Makna mafhum dengan makna mawdu'nya sama. Kita memahami apa, mawdu'nya adalah apa, makna mawdu'nya apa. Kalau sama, namanya dalalahnya mutabaqah. Pemahaman kita Mutabaqatil ma'na al-mafhum. Apa itu? Angin. Terakhir hujan. terakhir hujan. Terakhir hujan. Oh, ntar lagi. Prediksi. Apa hakikatnya hujan? Menurut tetesan air. Ya, tetesan air yang Kalau turun dari misalnya langit. itu ada pesawat ke langit gitu ya, dan airnya dibuang itu hujan bukan? Orang yang kena itu bilangnya hujan. Apa? Orang yang kena itu bilangnya hujan. Orang yang kena itu bilangnya hujan. Kemudian orang di atas mengatakan, lah bukan hujan, saya lagi buang air. Oh gitu ya. Itu berarti tobako. Gitu. Nah, berarti hujan itu apa? Oke, air yang turun dari langit. Ada yang i'tirad? Ada. Nggak, apa? Hujan itu adalah air Tetesan air. sebelumnya menguap dari Siklus air ya. Siklus air. Siklus air. Hujan yang ya, hujan yang bukan hujan buatan ya, yang sedang kita bicarakan. Itu seperti itu. Suatu Bukan siklus. buatan. Hujan itu bisa dikatakan pekerjaannya bisa airnya itu. Jadi turunnya rintik-rintik misalnya, itu adalah pekerjaannya. Atau rintik-rintiknya itu juga bisa dikatakan hujan. Dalam bahasa Indonesia kayak itu. Turun hujan. Hujan itu bisa airnya, bisa pekerjaannya. Sedang hujan. Sedang hujan. Nah, itu nanti akan kita bahas. Oke, lanjut. والثالثة دلالة التزام لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له. Apa? Wasal satu? دلالة التزام. Wasal satu? دلالة Zamun. Wasal satu? Dalalat iltizam. Salah satu? Iltizamiyatun. Iltizamiyatun. Tati itu. Tati itu. Ta. Kenapa ta? Sumiyah. Oh, Iya, iya. berarti maf'ul dari Sumiyah. Naik, Pak. ma'tuf dari sumiyah. Iltizamiyatun ula. والثالثة Wasal satu. Grogi. والثالثة دلالة التزام Allah. لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له. Ay li'anna al-ma'na al-mafhum kharijun. Nah, lanjut. وقوله إن بعقل التزم أشار Difaham ya, itu ada dalalah yang mutabaqiyah dan tadammuniyah ada iltizamiyah. Lanjut. أشار به إلى أن اللازم. Kalau sudah dijelaskan kayak gini, kemudian baca kitabnya jadi pekerjaan anak SD nggak sih? Gitu ya. Ini kitabnya kok gampang banget gitu ya. Kok nggak ada yang sulit-sulitnya sih kitab nih? pelajaran yang buruk. Itu rasanya belajar dengan dia. Lanjut. أشار به إلى أن اللازم لابد أن يكون لازما في الذهن سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصر للعمى. وأما إذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام Kalau sama fahmuhu فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطقة وإن سمي بذلك عند الأصوليين فالباء wal balaghiyin. Tambah. Oh. Setelah mana atau Usul.
babi itmamil faidah. فالباء في قوله بعقل بمعنى فيه والمراد بالعقل الذهن أي القوة المدركة ثم إن كلا من دلالة تضمن والتزام يستلزم Oke, دلالة. sudah sampai situ. Itu adalah pembahasan kita tadi. Nah, sekarang masuk ke dalam pertanyaan Agus tadi. Pertanyaan Agus. Oke, summa inna kullan. Lanjut. ثم إن كلا من دلالة تضمن والتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي Tasdimu dalalatan. يستلزم دلالة المطابقة. Oke, ini pembahasan lain. Ini udah ya? Proses. Bisa berarti apa, Ustaz? Udah, pembahasan. Salah ditolong. Kebalik. Oke. Thumma inna kullan min dalalati tadammun wa dalalati al-iltizam yastalzimu dalalatan mutabaqah. Tadammun dan al-iltizam itu pasti memiliki dalalah mutabaqah. Artinya apa? Arti kalau ada dikatakan ini dalalah tadammunnya kata, oh berarti kita bisa berhak menanyakan, oh berarti dalalah mutabaqahnya apa? Ketika dikatakan yalzam min dzalika kadza, oh berarti dalalah mutabaqahnya apa? Kenapa kita berbicara tentang dalalah iltizam? Nah, jadi dalalah iltizam dan dalalah tadammun itu adalah far'un bagi dalalah mutabaqah. Paham ya? Karena ini kan keutuhan. Ini sebagian, ini adalah sesuatu yang menempel pada keutuhan tadi. Kemudian lanjut. وهي لا تستلزمها. Wahia la tastalzimuha. Akan tetapi تستلزمهما. tastalzimuhuma. Akan tapi dalalah mutabaqah tidak berarti kemudian memiliki dalalah iltizam juga dalalah tadammun. Kapan? Ketika misalnya tidak memiliki dalalah tadammun. Misalnya dalalah mutabaqahnya adalah sesuatu yang mufrad. Misal, ini misal aja. Al-insan maknanya adalah al-bashar. Misalnya, al-insan maknanya adalah al-bashar. Berarti saat itu tidak bisa kita memahami juz'unnya, juz'ul maknanya. Nah, kalau tidak bisa memahami juz'ul makna, berarti artinya al-insan tidak memiliki dalalah tadammuniyah. Karena dalalatul tadammun adalah dalalatul lafzi ala juz'il makna al-mawdu'. Sedangkan kita misalkan insan makna al-mawdu'nya adalah bashar misalnya. Nah, berarti saat itu insan tidak bisa memiliki dalalah tadammuniyah. Nah, kemudian misalnya bashar ini tidak memiliki lazim juga makna lazim. Berarti saat itu al-insan itu adalah memiliki dalalah mutabaqah saja, tidak memiliki dalalah tadammun, tidak memiliki dalalah iltizam. Tapi ada khilaf apakah ada suatu lafaz yang tidak memiliki dalalah iltizam, itu khilaf. Nah, singkatnya adalah nanti kita akan menjelaskan, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Dalalah iltizam itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang al-lazim, lazim apa Wahyu? Apa? Al-lazimul bayyin bil ma'na al-a'am. Pertama al-lazimul bayyin. Nanti ada al-lazim. Bukan pembahasan kita saat ini. Intinya ada pembahasan pembagian lain. Lazim itu ada dua, ada al-lazimul bayyin, ada al-lazim ghairul bayyin. Ghairul bayyin. Yang lazim bayyin ada dua lagi. Lazim bayyin bil ma'na al-a'am, lazim bayyin bil ma'na al-akhas. Nah, yang mu'tabar 'inda al-manatiqah adalah lazim bayyin bil ma'na al-akhas, bukan lazim bayyin bil ma'na al-a'am, juga bukan lazim ghairu bayyin. Nanti akan ada pembahasannya, contohnya bagaimana. Nah, kalau yang dikatakan, yang dimaksudkan ketika lazim mutabaqah itu pasti memiliki lazim atau tidak, yang dimaksudkan adalah mutlaqul luzum, maka tidak ada lafaz kecuali pasti memiliki dalalah iltizamiyah.
Tapi kalau yang dimaksudkan hanya dalalah iltizamiyah yang fil aql faqat, kemudian dia luzumnya adalah luzum yang bayin bil ma'na al-akhas, maka ada banyak lafaz-lafaz yang tidak memiliki dalalah iltizamiyah. Kalau iltizamiyah yang dimaksudkan tadi adalah luzumnya adalah luzum bayin bil ma'na al-akhas fil aql faqat. Fil aql atau fil aql wa al kharij. Gitu ya. Oke, berarti intinya apa tadi? Dalalah mutabaqah itu la yastalzimuhuma walakinnaha la yastalzimuhuma walakinnaha la tastalzimuhuma. Dalalatul lafzi ala lafaz yang memiliki dalalah mutabaqah tidak berarti dia pasti memiliki tadammun, juga tidak berarti dia pasti memiliki iltizam. Lanjut. Kama idza kana al-ma'na basitan wala Kama idza kana al-ma'na basitan. Misalnya basit apa? Ini nih. Maknanya basit, tidak murakkab. Terus wala lazima lahu. wala lazima lahu, dan bashar misalnya tidak ada lazimnya. Maksudnya di sini misalnya berarti tidak ada lazim zihninya yang bayin bil ma'na al-akhas. Wa dalalatu tadammuni qad tajtami'u. Ada kaidah gitu. Ada kaidah la yushtaratu fit tamtsili as-sihhah. Tidak disyaratkan dalam permisalahan benar. Artinya ini tidak kemudian maknanya al-insan adalah bashar. Saya tidak mengatakan ini adalah contoh yang benar. Saya memisalkan misalnya insan maknanya adalah bashar. Karena makna insan adalah hayawanat. Nah, makanya ada istilah at-tadqiq fil misal laysa min da'bi ar-rijal. At-tadqiq fil misal laysa min da'bi ar-rijal. Ya, terlalu detail dalam misal itu tidak bukan kebiasaan para orang-orang besar. Min da'bi. Min da'bi ali Dabul Yahud ya. Ar-rijal. Orang-orang besar. Oke. Tadi apa yang mutabaqah la tastalzimu ad-dalalah atau dhamuniyah wala al-iltizamiyah. Kama idza kana al-ma'na basitan wala lazima lahu. Seperti jika lafadznya memiliki makna yang basit dan makna tersebut tidak memiliki lazimnya. Nah, lanjut. Wa dalalatu tadammuni qad tajtami'u